Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami berterima kasih surga Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih menjaga kami hingga pada saat hari ini Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin mempelajari firman Bapa, kiranya apa yang akan kami dengar dan kami baca itu Bapa, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita, Kamis 6 Februari 2025 yang berjudul Berpegang Teguh pada Kasih dan Keadilan. Saudara-saudara, kitab suci secara konsisten mengajarkan bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Karakter kebaikan dan kasihnya ditunjukkan dengan jelas oleh Yesus di kayu salib. Bisa kita lihat dalam Roma 3 ayat 25 dan 26 dan Roma 5 ayatnya yang ke-8. Menurut Mazmur 100 ayatnya yang kelima, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bandingkan dengan Mazmur 89 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, dengan demikian Allah dapat dipercaya. Dia hanya memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Yakobus 1 ayat 17 kita bandingkan dengan Lukas 11 ayat 11 sampai yang ke-13. Saudara-saudara, buktinya dia menganugerahkan kebaikan bahkan kepada orang-orang yang memosisikan diri kepada musuhnya. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ayatnya yang 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, apakah yang diajarkan di sini tentang kasih Allah yang luar biasa? Bagaimana seharusnya kita bertindak terhadap orang lain berdasarkan ajaran Yesus ini? Matius 5 menggambarkan kasih Allah sebagai kasih yang sempurna. Kasih yang tidak sempurna adalah kasih yang hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Namun Allah mengasihi bahkan mereka yang membencinya, bahkan mereka yang memosisikan diri sebagai musuhnya. Kasihnya lengkap dan karena itu sempurna. Meskipun kasih dan kemurahan Allah jauh melebihi harapan yang masuk akal, itu tidak pernah mengesampingkan atau bertentangan dengan keadilan. Malahan menyatukan keadilan dan damai sejahtera. Mazmur 85 ayat 11. Demikian pula kitab suci menasihati kita. Peliharalah kasih setia dan keadilan dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Dalam Hosea 12 ayatnya yang ke-6. Versi lain menyatakan pegang teguh kasih dan keadilan. Hosea 12 ayat 6, mari kita bandingkan dengan Lukas 11 ayatnya yang ke-42.
Pada akhirnya, Allah sendiri yang akan mewujudkan keadilan yang sempurna. Roma 2 ayat 5 mengajarkan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Akhirnya, orang-orang yang telah ditebus akan bernyanyi. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 15 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, mari kita bandingkan juga dengan Wahyu yang ayat pasal yang ke-19 dan ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Yesaya 25 ayat 1 menyatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa belajar memuji Allah sekalipun di saat-saat sulit? Dalam hal apakah kehidupan Anda sendiri dapat menjadi persembahan pujian kepada Allah dengan cara yang memajukan keadilan dalam lingkup pengaruh Anda? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berterima ke jalan sorga, Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih setia untuk memberkati kami dan juga mengasihi kami Bapa. Bapa, baru saja kami sudah mendengarkan beberapa firman-Mu Bapa, kiranya apa yang sudah kami dengarkan itu Bapa, kiranya itu bisa menguatkan iman kami Bapa. Bapa, kami juga mendoakan orang-orang yang di sekitar kami Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya yang sakit juga Engkau sembuhkan, dan yang sedang ada pergumulan kiranya Engkau menuntun mereka Bapa. Bapa, inilah doa kami Bapa, ampuni kesalahan dosa-dosa kami, karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.